berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dalam ibadah online SMGT Jemaat Siporanu edisi 10 Oktober tahun 2021. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya dan jangan lupa berdoa sebelum memulai ibadah. Yang kedua, tetap menggunakan pakaian yang rapi. Yang ketiga, duduk dengan rapi dan bersuka cita memuji Tuhan bersama dengan orang-orang yang ada di rumah. Itulah tadi beberapa penyampaian. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Nova. Selamat pagi Kakak Gemi. Selamat pagi Kakak Dian. Nah adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah minggu kita hari ini. Walaupun ibadah kita hari ini masih ibadah online, kita tetap semangat dan bersuka cita untuk memuji Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri dan mari kita mengangkat satu pujian lagu Big or Small. Small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi pujian ini satu kali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Khotbah dan salam akan dibawakan oleh Kakak Kiki. Ya adik-adik, mari kita mulai ibadah kita, bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, masih ada sukacita? Kalau masih ada sukacita, kita tetap berdiri dan menyanyikan lagu pujian yang kedua, yaitu Betapa Dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu.
Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, seringkali kita berbuat kesalahan, baik itu terhadap orang tua kita, terhadap saudara kita, terhadap guru kita, bahkan terlebih lagi terhadap hati Tuhan. Untuk itu, mari kita mengakui kesalahan kita dengan menyanyikan lagu pujian Banyak Perbuatan. Banyak perbuatan yang jadikan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Ayat yang kedua. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Adik-adik, kita telah mengakui kesalahan kita. Untuk itu, mari kita mendengarkan berita anugerah. Mari kita membuka Alkitab kita. Adik-adik di rumah boleh minta tolong kepada orang tuanya untuk membukakan Alkitab yang terambil dari Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-14 yang berbunyi, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Kiki, mari kita semuanya mengangkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Kiki. Semuanya tetap fokus. Untuk itu, saya persilakan kepada Kakak Kiki untuk membawakan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu menjaga dan mengasihi kami semua. Tuhan, ampuni kami karena kami sering tidak menghargai kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu turut perintah-Mu melalui cerita Alkitab seperti yang akan kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, dan kiranya Tuhan juga memberkati Kakak Kiki yang akan membawakan cerita firman-Mu. Kiranya Kakak Kiki boleh bercerita sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang sama dikasihi Tuhan, masih ingat tentang cerita kita minggu lalu? Tentang siapa? Ya, tentang seorang raja Yehuda yang bernama Manasye. Nah, Raja Manasye ini dia dihukum oleh Tuhan karena dia telah berbuat dosa dan karena dia telah melanggar perintah Tuhan. Nah, selain Raja Manasye, ada juga seorang raja lagi yang bernama
Sedekia. Nah, Raja Sedekia ini dia memerintah di kota Yerusalem sejak ia berusia 21 tahun. Wah, masih sangat muda, tetapi dia sudah bisa memerintah sebuah bangsa. Sama seperti Manasye yang menggantikan ayahnya menjadi raja saat dia masih muda. Nah, Raja Sedekia ini dia memerintah di kota Yerusalem selama 11 tahun lamanya. Nah, akan tetapi Raja Sedekia ini ternyata juga sering melanggar perintah Tuhan. Nah, dia tidak mau menyembah kepada Tuhan. Dia sering melakukan apa saja yang dia suka dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dia membuat hati Tuhan sedih. Nah, tidak hanya itu, ternyata rakyatnya juga seperti itu, seperti Raja Sedekia. Mereka semua hidup di dalam dosa. Mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tuhan sangat sedih melihat apa yang dilakukan Raja Sedekia dan bangsanya. Nah, suatu hari Raja Sedekia ingin mencoba melawan Raja Babel. Nah, ada yang tahu siapa namanya? Namanya Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Sedekia ini sangat sombong. Dia berpikir kalau dia bisa melawan Raja Nebukadnezar dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Nah, karena Tuhan sudah meninggalkan Raja Sedekia. Nah, akibatnya Raja Nebukadnezar ingin menyerang balik Raja Sedekia dan bangsanya. Nah, Raja Nebukadnezar menyuruh seluruh tentaranya dan rombongannya untuk mengepung kota Yerusalem. Nah, ketika mereka sampai di kota Yerusalem, mereka membuat sebuah tembok yang besar yang mengelilingi kota Yerusalem. Nah, mereka membuat tembok yang besar dan mengelilingi kota Yerusalem itu sehingga Raja Sedekia dan juga bangsa Yehuda dan Yerusalem tidak bisa melepaskan diri dari kota itu. Nah, mereka mengepung, mereka membuat kemah di sekitar tembok itu dan mereka menjaga sepanjang hari agar Raja Sedekia dan bangsa Yehuda tidak bisa melepaskan diri. Dan mereka mengepungnya sekitar 3 tahun lamanya. Wah, cukup lama. Nah, akibatnya ketika kejadian itu berlangsung begitu lama, Raja Sedekia dan bangsa Yehuda mengalami kesulitan. Mereka menderita, mereka kehabisan makanan, mereka mulai merasakan yang namanya kelaparan. Nah, bagaimana teman-teman? Kita sudah merasakan kelaparan, kita sudah kehabisan makanan. Di istana pun sudah tidak ada lagi makanan. Kalau kita keluar dari kota ini, kita pasti dibunuh oleh tentara Babel. Wah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita pasti mati di sini. Nah, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka mengalami penderitaan. Karena akibat dosa yang mereka lakukan kepada Tuhan, membawa penderitaan bagi bangsa Yehuda dan juga Raja Sedekia. Nah, disitulah kemudian Raja Sedekia mengajak tentaranya untuk menggali tembok supaya ada jalan keluar dari tempat mereka dikepung. Nah, itu di kota Yerusalem. Nah, pada malam harinya mereka pun melarikan diri. Namun diketahui oleh tentara Kasdim. Nah, mereka mengetahui kalau Raja Sedekia dan rombongannya pergi melarikan diri dan mereka pun berhasil menangkap Raja Sedekia dan rombongannya. Lalu Raja Sedekia dan rombongannya itu pun dibawa menghadap ke Raja Nebukadnezar.
yang berada di Riblah. Nah, di sana pun Raja Sedekia dan anak-anaknya dihukum, dan anak-anaknya semua dibunuh di hadapan Raja Sedekia. Nah, setelah anak-anaknya dibunuh, kemudian Raja Sedekia pun juga dibutakan matanya, kemudian diikat tangannya dan dibawa ke Babel. Nah, karena mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka di hadapan Tuhan, maka penderitaan dialami oleh Raja Sedekia dan juga bangsa Yehuda. Nah, jika kita berani mengakui kesalahan kita, jika kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita minta ampun cepat-cepat jika kita melakukan kesalahan, maka Tuhan pasti akan sangat senang dan Tuhan pasti mau menolong kita. Tetapi bangsa Yehuda, mereka tidak mau mengakui dosa mereka, mereka tidak mau bertobat kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami yang namanya penderitaan. Nah, setelah itu, setelah Raja Sedekia dan rombongannya dihukum oleh Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar pun juga memerintahkan panglima tentaranya yang bernama Nebusar. Nah, Nebusar disuruh pergi ke kota Yerusalem dan masuk di sana dan membakar semua kota Yerusalem dan isinya di dalam. Bersama dengan juga rumah Tuhan yang ada di dalam kota Yerusalem dibakar dan semua barang-barangnya dirampas. Nah, kemudian imam-imam yang ada di rumah Tuhan itu pun juga dibawa ke Babel dan di sana mereka pun dihukum dan juga dibunuh. Nah, begitulah bagaimana Tuhan menghukum Raja Sedekia dan bangsa Yehuda karena mereka tidak taat kepada Tuhan Allah dan karena mereka tidak mau bertobat sehingga Tuhan meninggalkan mereka karena akibat perbuatannya membawa penderitaan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, itulah cerita kita pada hari ini dan mari kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 24 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Kakak akan bacakan 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 19 sampai 20. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, jika kita berani untuk mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan mengampuni segala dosa kita. Untuk itu, kita menyanyi hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Kaki lagi. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Sekarang mulut lagi. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan bawakan persembahan
sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kakak akan bacakan nats persembahan kita saat ini yang terambil dari Mazmur pasal 52 ayat 11a. Mazmur pasal 52 ayat 11a yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Amin. Sambil kita masukkan persembahan kita menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Sekarang kita mau doa syafaat pada kakak Kiki, dipersilakan. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus, kami mau bersyukur, kami menyembah Engkau. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mau menuruti segala perintah-Mu, dan ajarkan kami ya Tuhan, untuk mau mendengarkan orang tua kami di rumah, guru kami di sekolah, terlebih lagi dengar-dengaran kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan, buat persembahan yang sudah kami bawa. Kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami bahwa Tuhan selalu cinta dan sayang kepada kami semua. Kami mau bersyukur buat kesehatan yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Kami mau bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama sekolah minggu, meskipun ada jarak di antara kami, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam permainan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai anak-anak sekolah minggu-Mu ini ya Tuhan. Semoga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru di sekolah, terlebih lagi takut akan Engkau. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu, dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka, dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang baik, dalam mendidik dan menjaga anak-anak sekolah minggu yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Kiranya mereka boleh melakukan segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka dengan baik, meskipun di masa yang sulit ini ya Tuhan, dalam masa pandemi ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan sentiasa memberikan berkat di setiap keluarga. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Berkati Bapak Presiden kami, berkati juga pemerintah kami,
terkhusus di kota kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, memberikan kesehatan yang baik, memberikan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan pemerintah ini. Terkhusus ya Tuhan dalam menangani masalah yang sedang kami hadapi pada saat ini, musibah yang sedang kami rasakan pada saat ini, yaitu COVID-19. Apapun yang kami alami pada saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa itu semua adalah pelajaran buat kami untuk selalu lebih menghargai hidup kami, hidup yang Tuhan karuniakan buat kami semua, untuk lebih menjaga kesehatan kami dan lebih menerapkan protokol kesehatan yang pemerintah sudah terapkan agar kami bisa beraktivitas dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Bapak Pendeta, buat majelis gereja, dan juga guru-guru sekolah minggu kami yang senantiasa memberikan waktunya untuk melakukan pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, yang dalam pendidikan, yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan kesehatian kepada mereka, agar mereka tetap semangat dan bersukacita dalam menjalankan pelayanan ini. Tuhan, peliharakanlah kehidupan kami sepanjang minggu, sepanjang sepekan ke depan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, bimbing kami ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa sesuai dan seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itulah yang patut kita sembah. Untuk itu, mari kita berdiri, kita menyanyi lagu Apa Yang Tak Kulihat. Tentang Yesus dan kuasa-Nya. Apa yang tak kulihat dan apa yang tak kudengar tentang Yesus dan pengorbanannya, akan ku ceritakan kepadamu, akan ku saksikan kepadamu, akan ku beritakan kepadamu, bahwa Yesuslah Tuhan. Biar mama papa juga tahu, biar kakak adik juga tahu, biar teman-teman semua tahu, bahwa Yesuslah Tuhan. Berkat dipimpin oleh kakak Kiki.
Ya, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. dan Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.